Selamat datang dan selamat datang kembali di channel Harian Dani. Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai cara menguji asersi manajemen atas laporan keuangan. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Sebelum membahas mengenai cara menguji asersi manajemen, kita samakan dulu persepsi mengenai apa itu asersi manajemen dalam laporan keuangan dengan mengacu pada standar audit SA 315. Asersi adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan, baik yang dinyatakan secara eksplisit maupun implisit, mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan berbagai unsur laporan keuangan. Dengan menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, maka baik dinyatakan secara eksplisit ataupun tidak dinyatakan, manajemen dianggap telah menyatakan atau telah membuat asersi yang mencakup 8 asersi. Asersi-asersi tersebut perlu diuji oleh auditor pada saat melakukan audit atas laporan keuangan untuk mempertimbangkan berbagai jenis kesalahan penyajian potensial yang mungkin terjadi, yang berpengaruh secara material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Jadi, audit atas laporan keuangan esensinya adalah pengujian atas asersi manajemen. Pengujian terhadap asersi manajemen merupakan pengujian substantif yang dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu pengujian substantif atas transaksi dan pengujian substantif atas saldo akun. Pengujian substantif atas transaksi lazimnya dilakukan pada audit interim atau audit yang dilakukan sebelum tahun buku berakhir dan dilaksanakan setelah atau bersama-sama dengan pengujian pengendalian. Pengujian substantif atas saldo akun dilakukan pada audit final setelah tahun buku berakhir dan laporan keuangan selesai disusun. Asersi-asersi manajemen atas laporan keuangan dan cara pengujiannya dalam audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, asersi keterjadian atau occurrence. Baik dinyatakan secara eksplisit ataupun tidak, manajemen dianggap telah menyatakan bahwa transaksi dan peristiwa yang telah dibukukan dan diungkapkan merupakan transaksi dan peristiwa yang benar-benar terjadi secara sah dan terkait dengan entitas. Pengujian asersi keterjadian lazimnya hanya dilakukan pada pengujian atas transaksi dengan cara memilih sampel data pencatatan di buku besar, kemudian ditelusuri dan diperiksa dokumen pendukung transaksinya untuk memastikan transaksi yang dibukukan benar-benar terjadi berdasarkan prosedur yang sah. Prosedur pengujian ini disebut vouching. Sebagai contoh pada akun penjualan, pilih sampel data pencatatan di buku besar, kemudian periksa kelengkapan dan keabsahan bukti penjualannya yang mencakup faktur penjualan, bukti pengiriman barang, dan bukti pemesanan barang. Asersi kedua, kelengkapan atau completeness. Manajemen dianggap telah menyatakan bahwa seluruh transaksi dan peristiwa yang terjadi pada entitas, serta aset, kewajiban, dan ekuitas telah dicatat atau dibukukan dan diungkapkan secara lengkap. Pengujian asersi kelengkapan dapat dilakukan baik terhadap transaksi maupun terhadap saldo akun. Pengujian kelengkapan pencatatan transaksi dilakukan dengan memilih sampel bukti pendukung transaksi, kemudian menelusuri postingannya ke buku besar untuk memastikan tidak ada pencatatan atau pembukuan transaksi yang terlewat. Prosedur pengujian ini disebut tracing. Misalnya pada akun penjualan, pengujian dilakukan dengan memilih sampel pesanan pelanggan, kemudian memeriksa bukti pengiriman barang dan faktur penjualan, serta menelusuri postingannya pada buku besar akun penjualan. Kemudian, pengujian kelengkapan terhadap saldo akun. Di antaranya dapat dilakukan dengan mereview atas belanja perbaikan dan belanja biaya untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya item-item yang seharusnya dikapitalisasi tetapi tidak dikapitalisasi.
Rekonsiliasi saldo buku besar hutang dengan laporan dari pemasok atau supplier juga dapat dilakukan untuk mengkonfirmasi kelengkapan pencatatan hutang, yang sekaligus juga memberikan jaminan tentang keberadaan hutang tersebut. Asersi ketiga, keakurasian atau akurasi. Manajemen dianggap telah menyatakan bahwa jumlah-jumlah dan data lainnya yang berkaitan dengan transaksi dan peristiwa telah dicatat atau dibukukan dengan tepat. Pengujian asersi keakurasian dapat dilakukan baik terhadap transaksi maupun terhadap saldo akun. Cara menguji akurasi atas transaksi dilakukan dengan melaksanakan perhitungan ulang angka-angka dan jumlah-jumlah yang ada pada bukti transaksi. Misalnya, melaksanakan perhitungan ulang angka-angka dan jumlah-jumlah yang tercantum pada faktur pembelian, faktur penjualan, atau pada daftar penggajian, dan lain-lain. Pengujian akurasi atas saldo akun diantaranya dengan melakukan rekonsiliasi saldo akun buku besar dengan penjumlahan total saldo akun sub buku besar. Pengujian akurasi atas saldo akun juga dapat dilakukan dengan memeriksa tarif penyusutan aset dan perhitungan penyusutannya. Asersi keempat, pisah batas atau cut-off. Manajemen dianggap telah menyatakan bahwa transaksi dan peristiwa telah dibukukan pada periode akuntansi yang tepat. Pengujian asersi pisah batas lazimnya hanya dilakukan pada pengujian atas transaksi. Pengujian pisah batas dilakukan dengan mengecek pembukuan atas transaksi yang terjadi pada akhir periode akuntansi atau akhir tahun, untuk memastikan transaksi tahun berjalan telah dibukukan pada tahun berjalan. Sebagai contoh, pengujian pisah batas diantaranya dapat dilakukan dengan mengecek pembukuan penerimaan dan pengeluaran barang pada akhir periode akuntansi dan menelusuri faktur pembelian dan faktur penjualan untuk memastikan bahwa barang yang diterima sebelum akhir tahun dan barang yang dikirim keluar pada akhir tahun telah dicatat atau dibukukan pada periode berjalan. Asersi kelima, klasifikasi atau classification. Manajemen dianggap telah menyatakan bahwa transaksi dan peristiwa telah dibukukan pada akun yang tepat, serta informasi keuangan disajikan dan dijelaskan secara tepat. Pengujian asersi klasifikasi dapat dilakukan terhadap transaksi maupun terhadap saldo akun. Pengujian klasifikasi pada transaksi dilakukan dengan mengecek kode akun pada bukti transaksi dan postingannya pada buku besar untuk memastikan klasifikasi akunnya sudah tepat. Sebagai contoh, lakukan pengecekan kode akun pada faktur pembelian, faktur penjualan, atau bukti transaksi lainnya, dan pastikan telah dibukukan pada akun buku besar yang tepat. Pengujian klasifikasi pada saldo akun diantaranya dapat dilakukan seperti pada pengujian transaksi dengan mengecek postingan bukti-bukti transaksi ke akun buku besar yang tepat. Pengecekan klasifikasi juga dapat dilakukan dengan mengecek pengeluaran untuk memastikan belanja perbaikan aset hanya dikapitalisasi jika memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam kebijakan akuntansi. Asersi keenam, keberadaan atau existence. Manajemen dianggap telah menyatakan bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas benar-benar ada. Pengujian asersi keberadaan lazimnya hanya dilakukan pada pengujian atas saldo akun, di antaranya dengan melakukan inspeksi fisik atas aset berwujud beserta bukti kepemilikan atau bukti penguasaan yang relevan, dan konfirmasi atas piutang dan hutang. Asersi ketujuh, hak dan kewajiban atau right and obligation. Manajemen dianggap telah menyatakan bahwa entitas benar-benar memiliki atau mengendalikan hak atas aset dan benar-benar memiliki kewajiban dan ekuitas. Pengujian asersi hak dan kewajiban lazimnya hanya dilakukan pada pengujian atas saldo akun. Pengujian yang relevan diantaranya dalam hal properti dapat dicek ke akta atau sertifikat kepemilikan. Aset lancar seringkali dicocokkan dengan bukti pembeliannya, meskipun ini terutama digunakan untuk mengkonfirmasi harga perolehan. Kewajiban jangka panjang seperti pinjaman dapat dicocokkan dengan perjanjian pinjaman yang terkait. Asersi ke-8,
penilaian dan pengalokasian atau valuation and allocation. Manajemen dianggap telah menyatakan bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas tercantum pada laporan keuangan dengan jumlah yang tepat dan penyesuaian penilaian atau pengalokasian yang terjadi dibukukan juga dengan tepat. Pengujian asersi penilaian dan pengalokasian lazimnya hanya dilakukan pada pengujian atas saldo akun. Cara pengujian diantaranya dengan memeriksa tarif penyusutan dan perhitungan penyusutannya.